Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Huwa an-nabiyyul ladzi qad addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Hadirin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan suatu amalan yang Allah insyaallah ridhoi, yaitu kajian ba'da subuh. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah tentang cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik anak. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita, memberikan amanat kepada kita, yaitu makhluk yang mulia, yaitu anak-anak kita. Maka hendaklah titipan Allah itu, amanah Allah itu hendaklah kita maksimalkan, kita manfaatkan, dan kita arahkan serta kita didik untuk kemudian menjadi generasi penerus, untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, untuk kemudian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, hadirin sekalian, bahwasannya ketika anak yang baru kita lahirkan, bayi yang baru dilahirkan di atas muka bumi ini, hendaknya yang pertama kali ia dengarkan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iftahu ala sibyanikum, dan dengarkanlah pertama kali, suara yang pertama kali didengarkan oleh anak kita, oleh bayi kita adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Setelah anak kita, setelah bayi kita diperdengarkan dengan kalimat tauhid, kemudian beranjak tumbuh menjadi anak yang dewasa, maka ada kewajiban lain yang harus kita lakukan, yaitu hendaklah kita ajarkan, kita didik anak didik kita didik anak kita untuk mengetahui bahwa di dalam dunia ini ada sesuatu yang halal dan yang haram. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Perintahkanlah anak kalian, wahai umat Islam, wahai kaum mukminin, untuk melaksanakan semua perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah dalam rangka wiqayatan lahum walakum minan nar, untuk menyelamatkan kita dan untuk menyelamatkan keluarga kita dari siksa api neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah, lalu setelah anak kita beranjak sampai kemudian pada usia 7 tahun, Nabi SAW kemudian juga berpesan, muru auladakum bis salat wahum abna'u sab'a sinin. Kata Nabi SAW, ketika usia anak kita adalah 7 tahun, maka wajib bagi anak kita untuk kita perintahkan, untuk kita didik untuk melaksanakan ibadah salat. Maka kemudian apabila ia sampai pada usia 10 tahun kemudian tidak ingin salat, tidak melaksanakan salat, maka kata Nabi boleh kita untuk memukulnya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Kata Nabi SAW, ketika anak kita sudah usia 10 tahun, ketika anak kita sudah beranjak pada usia 10 tahun tetapi tidak melaksanakan sholat, maka kata Nabi SAW, boleh kita untuk mendidiknya dengan cara memukulnya. Oleh karena itu para jamaah sekalian rahimakumullah,
Inilah beberapa tips yang Rasulullah SAW sampaikan perihal untuk mendidik anak-anak kita. Tidak hanya itu, Nabi SAW kemudian melanjutkan bahwa anak-anak kita, generasi penerus kita hendaklah dibekali dengan kecintaan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kecintaan kepada Al-Quranul Karim. Kata Nabi SAW, addibu auladakum ala thalathi khisalin. Ada 3 perkara yang Rasulullah SAW pesankan kepada anak dan generasi kita. Yang pertama adalah hubbu nabiyyikum, mencintai nabi mereka. Siapa nabi mereka? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, nabi terakhir dari seluruh para nabi dan rasul. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruh tingkah lakunya, seluruh perangainya adalah Al-Qur'an. Yang kedua adalah hubbu ahli baitihi. Kata Nabi SAW, ajarkan kepada anak kita, kepada putra-putri kita untuk mencintai keluarga Nabi SAW. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita, siapa itu ibunda dari Rasulullah, siapa itu ayahanda dari Rasulullah, siapa itu kakek dari Rasulullah, siapa itu putra dan putri dari Rasulullah SAW. Jangan sampai kemudian putra-putri kita, anak-anak kita justru lebih mengenal tokoh-tokoh idolanya itu dari kalangan non-muslim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang ketiga adalah qiraatil Quran. Ajarkanlah kepada putra-putri kita, didiklah putri-putri kita untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Al-Quran adalah solusi bagi kehidupan umat manusia. Seluruh perkara, seluruh permasalahan ada di dalam Al-Quran. Ketika kita semakin jauh dari Al-Quran, maka kita akan selalu bertubi-tubi mendapatkan permasalahan. Sebaliknya, ketika Al-Quran itu dekat dengan kita, maka setiap saat pasti insya Allah Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kita. Al-Quran niscaya nanti di hari kiamat kelak akan menjadi syafaat untuk kita, akan menjadi penolong bagi kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, 3 hal ini maka hendaklah kita ajarkan, kita didik, yaitu mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai keluarga Nabi SAW, dan mencintai Al-Quranul Karim. Berikutnya kata Nabi SAW dan para salafus soleh, hendaklah kita ajarkan, kita didik putra-putri kita untuk mengenal sejarah Islam. Para salafus soleh pernah berkata, kunna nu'allimu auladana maghaziya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para salafus soleh selalu mengajarkan kepada putra-putrinya untuk mengenal bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kemudian sahabat Bilal bin Rabah itu kemudian disiksa hanya untuk mengatakan Ahad, Esa, Ahad, Esa, dan Ahad, Esa. Oleh karena itu perjuangan yang luar biasa dari para salafus soleh, para sahabat Nabi SAW hendaknya diketahui oleh para generasi kita, para anak-anak kita, para putri-putri kita yang kita cintai. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada para orang tua, hendaklah orang tua itu berperan pertama dalam kesadaran anak bahwa ada yang menciptakan bumi ini, bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini, sehingga kemudian anak itu sadar, kemudian anak kita, putra-putri kita itu sadar bahwa ternyata bumi, alam semesta yang kita tempati ini ada penciptanya. Siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an, banyak hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa Sang Penciptalah yang lebih hebat dari segalanya. Oleh karena itu, peran orang tua di sini perlu ditekankan agar supaya anak-anak kita mengetahui siapa Sang Penciptanya. Yang kedua,
Orang tua juga dituntut perannya untuk mengajarkan kepada anaknya, kepada putra-putrinya tentang kekhusyuan dalam beribadah. Bahwasanya kekhusyuan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bahagialah orang-orang yang dalam melaksanakan salatnya dengan khusyuk, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketumakninahan, dengan penuh ketekunan. Oleh karena itu, ajarkan kepada putra-putri kita makna kekhusyuan. Jangan sampai kemudian putra-putri kita itu justru fokus hanya untuk urusan-urusan duniawi saja, kemudian terlupakan untuk urusan ukhrawinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah.